Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang relasi Ener. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nama saya Jeffriyanto. Nama saya yang Muhammad Firdaus Aldiansyah. Nama saya Muhammad Rendy Maulana. nama saya Naila Mufidah. Nama saya Nanda Khalid Ahmad. Nama saya Nikita Dul Safitri. Relasi Ener. Relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi Ener. Jika N sama dengan 2, maka relasinya dinamakan relasi biner. BI sama dengan 2. Relasi Ener mempunyai terapan penting di dalam basis data. Misalkan A1, A2 sampai dengan AN adalah himpunan. Relasi Ener R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 kali A2 dikali AN, atau dengan rotasi R A1 kali A1 X, A2 X sampai dengan AN. Himpunan A1, A2 sampai AN disebut daerah asal relasi dan N disebut derajat. Misalkan himpunan NIM memiliki 6 buah NIM. Yang pertama 135 135980111, 135980114, 135980115, 135980119, 135980121, 135980125. Himpunan yang kedua yaitu nama, ada Amir, Santi, Irwan, Ahmad, Cecep, Hamdan. Mata kuliah yang diminati matematika diskrit, algoritma, struktur data, arsitektur komputer. Dan nilai yang mereka dapatkan yaitu A, B, C, D, E. Berturut-turut adalah himpunan nomor induk mahasiswa, himpunan nama-nama mahasiswa, himpunan nama-nama mata kuliah, dan himpunan nilai mata kuliah. Relasi mahasiswa yang terdiri dari 4 tupel NIM, nama, matkul, nilai mempresentasikan hubungan antara nomor induk mahasiswa, namanya, mata kuliah yang diambilnya, dan nilai mata kuliah. Satu contoh relasi yang bernama MHS adalah yang pertama 135980111 dengan nama Amir, matkul yang diambil matematika distrik dan nilainya A. Yang kedua 135980111 Amir, arsitektur komputer, nilainya B. 135980114 Santi, arsitektur komputer, nilai D. 135980115 Irwan, algoritma, nilainya C. 135980115 Irwan, struktur data, dengan nilai C. 135980115 Irwan, arsitektur komputer, dengan nilai B. 135980119 Ahmad, algoritma, E. 135980121 Cecep, algoritma, A. 135980121 Cecep, arsitektur komputer, B. 135980125 Hamdan, matematika distrik, B. 135980125 Hamdan, algoritma, A, B. 135980125 Hamdan, struktur data, C. 135980125 Hamdan, arsitektur komputer, B. Relasi MHS di atas juga dapat ditulis dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di sini tabelnya seperti ini. Ada NIM, nama, matkul, dan nilai. Basis data atau database adalah kumpulan tabel. Salah satu model basis data adalah model basis data relasional, relation database. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel disebut atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Suatu baris data pada tabel menyatakan sebuah record
dan setiap atribut menyatakan sebuah file. Dengan kata lain, secara fisik basis data adalah kumpulan file, sedangkan file adalah kumpulan record. Setiap record terdiri atas sejumlah field. Teori basis data didasarkan pada konsep relasi NRI. Pembahasan teori basis data harus dilepas pada implementasi fisiknya. Atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik elemen relasi disebut kunci atau key. Pada contoh di atas, NIM merupakan kunci. Atribut nama bukan atribut kunci karena orang yang berbeda mungkin mempunyai nama yang sama. Operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah pertanyaan yang disebut perintah query. Contoh query misalnya adalah tampilan semua siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Tampilan daftar nilai mahasiswa dengan NIM sama dengan 1359815. Tampilan daftar mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambil. Pada hakikatnya, query terdapat basis data relation dapat dinyatakan secara abstrak dalam operasi pada relasi NRI. Ada beberapa operasi yang dapat digunakan pada relasi NR, diantaranya adalah seleksi, proyeksi, dan join. Yang pertama yaitu seleksi. Operasi seleksi memiliki baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Contoh, misalkan untuk relasi mahasiswa, kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Operasi seleksinya adalah mata kuliah matematika diskrit. Hasil 1359811 Amir matematika diskrit nilainya A. 135980025 atas nama Hamdan. Mata kuliah yang diikuti matematika diskrit nilainya B. Yang kedua yaitu proyeksi. Operasi proyeksi memiliki kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali. Contoh operasi proyeksi. Nama, mata kuliah, nilai. Menghasilkan tabel 1.1, sedangkan operasi proyeksi, NIM, nama. Menghasilkan tabel 1.2, itu tabel 1.1, nomor nama Amir, mata kuliah yang diikuti matematika diskrit, nilainya A. Nama Amir, arsitektur komputer, nilainya B. Santi, algoritma, nilainya D. Irwan, mata kuliah yang diminati, algoritma, nilainya C. Atas nama Irwan, struktur data, nilainya C. Irwan, arsitektur komputer, nilainya B. Ahmad, algoritma, nilainya E. Cecep, algoritma, nilainya B. Cecep, arsitektur komputer, nilainya B. Hamdan, matematika diskrit, nilainya B. Hamdan, algoritma, nilainya A. Hamdan, struktur data, nilainya C. Hamdan, arsitektur komputer, nilainya B. Di tabel 1.2 dengan NIM 1359811 atas nama Amir, 1359814 yang bernama Santi, 1359815 yang bernama Irwan, 1359819 nama Ahmad, 1359821 nama Cecep, 1359825 atas nama Hamdan. 3. Join. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Sebagai contoh, suatu tabel mengandung NIM, nama, jenis kelamin, dan tabel ini mengandung NIM, nama, mata kuliah, nilai. Gabungan keduanya menghasilkan tabel baru yang mengandung atribut NIM, nama, jenis kelamin, mata kuliah, dan nilai. Contoh, misalkan relasi mahasiswa 1 dinyatakan dengan tabel 2.1 dan relasi mahasiswa 2 dinyatakan dengan tabel 2.2 operasi join. NIM, nama mahasiswa 1 dan mahasiswa 2.
menghasilkan tabel 2.3. Tabel 2.1. Yang pertama, NIM 135980001, nama Hardiman Nugroho, jenis kelamin laki-laki. Yang kedua, NIM 135980002, nama Khairul Umam, jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, 135980004, nama Nur Hazir laki-laki. Yang keempat, 135980006, nama Siti Painem, jenis kelamin wanita. Yang kelima, NIM 135980007, nama Windayani, jenis kelamin wanita. Tabel 2.2. NIM 135980001, nama Hardiman Nugroho, mata kuliah algoritma nilai A. NIM 135980001, Hardiman, mata kuliah basis data nilai B. NIM 135980004, nama Khairul Umam, mata kuliah kalkulus 1, nilai B. NIM 135980006, nama Nur Hazir, mata kuliah teori bahasa nilai B. 135980006, nama Nur Hazir, mata kuliah agama nilai A. NIM 135980009, nama Junaidi, mata kuliah statistik nilai B. NIM 135980010, nama Farizka, mata kuliah otomata nilai C. Dari dua tabel di atas, yaitu tabel 2.1 dan 2.2, menghasilkan tabel 2.3 sebagai berikut. Yang pertama, NIM 135980001, nama Hardiman, jenis kelamin laki-laki, mata kuliah algoritma nilai A. Yang kedua, NIM 135980001, nama Hardiman, jenis kelamin laki-laki, mata kuliah basis data nilai B. Yang ketiga, NIM 135980004, nama Khairul Umam, jenis kelamin wanita, mata kuliah kalkulus 1 nilai B. Yang keempat, 135980006, nama Nur Hazir, jenis kelamin laki-laki, mata kuliah teori bahasa nilai C. Dan yang terakhir, NIM 135980006, nama Nur Hazir, jenis kelamin laki-laki, mata kuliah agama, dan nilai A. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.